Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, jadi khusus ya di sini video ini saya buat kita akan menganalisis saham Arto ya. Jadi di sini kita pertama kalinya saya akan membahas saham bank. Jadi di sini bukan maksud saya melanggar dari apa yang sudah saya tanamkan selama ini di channel saya ini, dimana di channel saya ini saya tidak akan menganalisis untuk apa ya istilahnya, untuk saham-saham di luar saham syariah, di mana di sini sendiri Bank Jago ini adalah saham bank, dan otomatis kalau kita cari Arto di sini kode Arto, otomatis dia akan merah seperti ini, dan di sini keterangannya saham bukan tidak termasuk dalam daftar efek saham syariah ya. Oke, jadi di sini video ini kali ini saya buat untuk membantu teman-teman yang kemarin sudah terlanjur atau banyak yang mengeluh ketika membeli saham Arto ini dan sekarang minusnya sudah cukup besar ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut terlalu jauh sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp kami, bisa tinggal klik aja di sini dan kemudian otomatis akan masuk ke grup WhatsApp kami. Di situ kita bisa sharing-sharing bareng dengan member-member yang lain dan tentunya gratis ya. Oke, lanjut dengan materi pembahasan kita, di mana di sini yang kemarin banyak yang terjebak ketika mulai atau sudah mulai mempunyai akun dan kemudian mereka FOMO melihat dengan euforia saham Arto ini yang dimana naik terus menerus dan muncul sentimen-sentimen tentang Bank Jago ini yang dia dengan kemunculan dan kemudian dengan fitur-fiturnya, dengan bank digitalnya lah istilahnya yang lagi ngetren ya untuk anak muda sekarang adalah bank digitalnya seperti Bank Jago, terus kalau apa di BCA itu ada Blue dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini juga jadi bisa dibilang kemakan berita tanpa mereka memperhatikan area support resistennya. Nah, di sini jadi itulah anggap aja yang sudah saat ini yang terjebak di saham Arto dan kemudian sudah minus puluhan persen, bahkan ada yang sampai minus 50%. Anggaplah ini sebagai pelajaran aja bahwa ketika kita membeli saham kita harus tahu di mana area support resistennya. Jadi di sini untuk investor aja, investor itu dengan trading itu beda ya, investasi dan trading itu beda, dimana trading itu kita mengharapkan capital gain dengan jangka yang bisa dibilang nggak begitu lama ya, jangka pendek, bisa dibilang harian, mingguan, bulanan, dan bahkan cuman maksimal tahunan aja. Mungkin pun yang tahunan juga nggak ada, paling lama itu paling 3 bulanan ya untuk menyimpan saham tertentu. Tapi kalau investasi itu bisa dibilang jangka panjang ya, jangka panjang ada sekitar 5 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun dengan mengharapkan bagi hasil atau bisa dibilang dividen, dan capital gain itu adalah bonusnya. Tetapi mereka juga mempertimbangkan ya, jadi seperti investasi pun mereka mempertimbangkan ketika fundamental perusahaan atau penjualan perusahaan sudah mulai melemah, mereka akan berpikir ingin menarik dananya dan mencari saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang lebih bagus ya. Nah, jadi untuk kita yang trading atau yang mau membeli saham ini dengan harapan di waktu tertentu, misal di 1 tahun ke depan dia akan dengan kita harapkan dia bisa naik berapa ratus persen misalnya dari modal yang kita tanamkan, tanpa kita tahu di mana area support resistennya, itu sama aja seperti kita beli kucing di dalam karung ya. Oke, jadi kita harus tahu, jadi kunci utama kita beli saham itu kita harus tahu di mana area support resistennya. Yang paling penting adalah area supportnya. Jadi kita tahu kalau kita beli dan ketika dia sudah ngejebol support, berarti itu adalah wilayah di mana kita harus keluar atau itu adalah tanda-tanda kita harus keluar dari saham itu ya. Oke, di sini sendiri kalau kita lihat dari saham Arto ini, kita cukup menggunakan garis MA50 dan MA200 saja. Kalau kita lihat di sini emang trennya sedang bullish ya di sini. Oke, di sini sedang bullish di garis merah ini, dia mana di sini dia terus naik dan masih tertahan di atas garis MA50-nya, dan kemudian naik lagi dan hampir menyentuh lagi dan naik lagi. Kemudian di sini baru dia terbentuk atau baru aja ngejebol garis MA50-nya, di mana MA50 kalau sudah dijebol, di mana di sini sebelumnya fasenya trennya clear di sini. Oke, dan kemudian di sini sudah membentuk atau sudah ngejebol garis MA50, berarti di situ adalah indikasi awal bahwa saham itu sudah mulai didistribusikan atau saham itu akan mulai bergerak bergerak sideways sebelum akhirnya dia akan di markdown. Jadi kalau yang melihat yang sudah menonton video saya, coba di sini fase nggak muncul ya kalau di sini ya, ke fase nih.
perhatikan fase pergerakan saham sebelum membeli. Jadi di sini ada fase akumulasi, ada fase markup, ada fase distribusi dan fase markdown ya. Oke, jadi di sini sudah mulai ada fase distribusi di mana dia sudah menjebol garis MA50-nya. Adalah indikasi awal dia akan bergerak downtrend, tetapi sebelum itu dia ternyata bergerak sideways dulu ya terlebih dahulu. Di sini berarti dia bergerak bisa dibilang ini adalah fase distribusinya di sini ya. Nah, di garis merah di sini adalah fase distribusinya, dan kalau kita buat area di sini, oke, ini adalah area resistennya ya. Oke, di sini adalah area resistennya, dan di sini bisa dibilang base atau kotak dia bergerak sideways di dalam area sini, dan kemudian dia lanjut turun dan masih lanjut bergerak di bawah garis MA50-nya, dan kemudian dia ngejebol juga garis MA200. Berarti secara trennya terkonfirmasi dia sudah valid, dia akan bergerak downtrend. Nah, di sini juga dia karena dia semakin lama bergerak semakin jauh dari garis MA50 dan MA200-nya, di sini terbentuk pola dead cross ya, di mana garis MA50 memotong ke bawah garis MA200-nya, menandakan ini benar-benar valid bahwa Arto ini sudah bergerak downtrend. Oke. Nah, jadi di sini harusnya kalian sudah peka ketika di sini dia sudah bergerak sideways, udah patah dari support dinamiknya di sini, support dinamiknya sudah dipatahkan dan sudah mulai terbentuk fase distribusi seperti atau fase sideways seperti ini, dan kemudian kembali lagi ngejebol garis MA50-nya dan kemudian dia lanjut rontok ya. Oke, seperti itu. Kita nggak akan bicara terlalu dalam ya di daerah sini, kita berbicara sudah di area sini aja ya, dimana dia sudah sampai di harga 8.150. Ini cuman untuk pelajaran aja ya, dimana kita harus mempertimbangkan fase dari dari fase saham itu sendiri. Nah, jadi kalau dia sudah bergerak seperti ini, jadi kita harus waspada. Kalau dia di sini ada resisten, kita jangan beli di area-area resisten sebelumnya, area tertinggi sebelumnya. Jadi kita tunggu apakah dia berhasil breakout, apakah dia mulai membentuk fase downtrendnya, seperti saham Telkom yang sering saya bahas ya. Jadi nanti kalian bisa cari aja saham Telkom di channel saya, di situ juga sudah saya beri kode bahwa dia sudah mendekati area resisten atau di harga tertinggi sebelumnya. Jadi kalau mau masuk, kita harusnya tunggu dia berhasil breakout dari area sini. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini ternyata dia nge-breakdown, dan sini harusnya kita sudah keluar. Kalau kita beli di area sini, harusnya kita sudah keluar di area resisten ini ya. Di area supportnya ini, di sini sebelumnya ada area resisten dan di sini adalah area supportnya. Harusnya di candle yang ini, atau kita maksimalkan ketika dia sudah ngejebol MA50-nya, kita harusnya sudah keluar kalau kita beli di harga 19 ribuannya ini. Oke, gitu. Itu adalah untuk pelajaran aja ya. Nah, sekarang kita lihat yang saat ini. Oke, di sini kita lihat di sini juga ada area support ya. Oke, seperti ini. Dimana ini adalah area support sebelumnya, dan sini juga ada area resisten sebelumnya. Sini resisten, di sini resisten, di sini resisten, dan resisten di breakout dan di retest di sini. Kemudian dia naik sana dan kemudian dia turun lagi sini, dan kemudian di sini menjadi area supportnya kembali, dan kemudian dia naik lagi sini, dan harusnya kalau seperti pola sebelumnya, harusnya dia di sini kembali mantul dan kemudian dia kembali nge-breakdown. Oke, harusnya kalian di sini sudah keluar lagi ya, harusnya sudah keluar. Ataupun kalau sebelum sampai sini, harusnya di sini sudah peka ya. Harusnya sudah peka. Di sini juga ada area support. Oke, di sini adalah area support juga, dan di sini harusnya sudah dijebol, harusnya juga kita harus sudah keluar. Tapi ternyata karena kita nggak tahu bagaimana cara menarik garis support resisten, dan kita nggak tahu di mana area supportnya, jadi kita hold aja dengan harapan dia pasti akan naik ya. Jadi musuh dari seorang trader itu harapan. Jadi kita jangan berharap ya dari saham ini. Jadi market itu tidak pernah salah, yang salah adalah egonya kita atau harapannya kita. Kita berharap dia naik tapi ternyata dia turun, jadi ternyata masih kita hold terus, kita harapan kita dia pasti bisa naik, ternyata dia masih turun, ya sudah. Nah, jadi tadi. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi supportnya selanjutnya, di mana di sini ada support lagi ya. Oke, di sini ada support resisten sebelumnya. Oke, di sini ya, di sini ada resisten dan di sini ada area supportnya juga. Jadi di sini resisten di breakout dan kemudian di retest jadi support sini, dan kemudian dia lanjut naik lagi dan nge-breakout area sini, dan kemudian retestnya di sini dan di sini ya. Oke, di sini ternyata sudah dijebol lagi kemarin ya, di sini dijebol, dan kemudian kita akan cari lagi area support selanjutnya.
Nah, di sini kalau kita lihat di sini sempat ada pergerakan supportnya juga, ada support minornya di sini ya. Oke, di harga 8.125. Coba kita lihat dulu pasnya dulu. Oke, di sini ya. Di harga 8.125 dan kemudian kalau kita lihat di sini kemarin crossingnya di harga 8.150. Oke, berarti di sini adalah support yang bisa kita harapkan. Di sini ada support minor ya, bisa dibilang support minor, di mana dia di sini di breakout dan kemudian dia sini retest ya beberapa kali sini, kemudian dia lanjut naik ya, di mana itu adalah di harga 8.125. Nah, jadi harapan kita ini aja ya, harapan kita ini dulu. Dimana kalau nanti seumpama harga 8.125 ini kembali dijebol, kita kalau ada kesempatan untuk bisa keluar dari saham Arto ini mending keluar dulu aja. Dimana di sini kalau bisa kita lihat, kalau di sini ya coba kita lihat apakah ada kesempatan keluar atau enggak. Apakah dia open itu langsung ARB atau ada pergerakannya. Di sini tanggal 13 Mei kemarin ternyata nggak ada transaksi sama sekali ya, berarti nggak ada kesempatan untuk keluar sama sekali. Oke, jadi di sini mungkin kalian bisa cari referensi ya, bagaimana caranya keluar dari saham yang rontoknya parah seperti ini. Jadi nanti bisa cari di channel-channel yang lain, tapi kalau di channel saya ini belum ada bagaimana cara untuk keluar dari saham yang ARB berjil-jil tanpa ada permintaan atau tanpa bid sama sekali. Jadi open dia langsung turun, open langsung turun. Tapi kalau saya biasanya pakai ini sih, pakai apa ya istilahnya, pakai order booking ya, atau bisa pakai dijual di pasar nego ya. Oke, jadi nanti kalian bisa cari referensi di saham di YouTube yang lain ya, channel yang lain mungkin yang menyediakan bagaimana cara keluar dari saham yang istilahnya saham yang open langsung ARB. Jadi di sini berarti kita bisa pertimbangkan ya, di harga 8.125 ini kalau seumpama jadi tembus kembali, kita bisa keluar dulu aja, di mana di situ ada support minornya ya. Oke, dan kita lihat sendiri di sini kalau seumpama 8.125 itu ditembus juga, di sini ada area supportnya kembali ya. Di sini kita lihat. Oke, di sini ya, di sini ada area resisten sebelumnya, di sini resisten dan kemudian resistennya bisa dibilang di breakout dan kemudian dia retest di area sini dan kemudian dia lanjut naik ya di sini. Jadi ada harapan kalau seumpama nanti di sini dijebol juga, kita masih ada harapan di sini. Cuman kalau di sini dijebol juga, berarti minus kita akan bertambah sekitar 30%-an lagi dari yang kita harapkan, yang sebelumnya sudah kita miliki ya dari saham Arto ini. Nah, jadi kalau yang misalnya kita yang belinya kemarin di sini misal di harga 17 ribuan ya. Oke, 17 ribuan misal di sini belinya di harga 17 ribuan di sini, dan sekarang minusnya sudah di harga 8.100 ini aja. Nah, di sini sudah minus 50% ya, 50%. Dan kalau seumpama dia mantul di sini dan kemudian sampai ke harga, atau harapan kita dia sampai ke harga sini, di harga dimana kita belum, minimal BEP aja ya. Nah, BEP di sini kita membutuhkan sekitar 110% ya. Oke, jadi di situ lumayan banget effort yang harus kita capai. Dia untuk naik 110% itu kita membutuhkan waktu berapa lama ya dari saham Arto ini sendiri. Nah, jadi di sini itulah pentingnya, jadi minimalkanlah untuk persentasi cut loss kita. Jadi kalau bisa maksimal itu 10% kita udah keluar ya. Jadi kalau dia sudah ngejebol area support dan minus kita sudah maksimal mentok 10%, kita bisa keluar dulu aja. Nah, dimana di sini kalau dia minus 51%, kita harus membutuhkan 110% untuk minimal dapat BEP aja. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi dari video ini berarti kita simpulkan di harga 8.125 itu adalah istilahnya adalah harapan kita minimal ya. Di sini saya bukan untuk mencari cuan, tapi saya mengulas Arto ini minimal untuk membantu kalian apakah dia sudah mulai ada pola reversal atau belum, minimal untuk sampai ke harga modalnya aja. Jadi untuk kalian yang muslim, yang kalian tahu halal dan haram, dan di sini saya sarankan ya minimal nanti kalau emang dia bergerak reversal, jadi minimal kalau sudah balik modal kita bisa
jual dulu aja ya. Tapi kalaupun kalaupun apa ya istilahnya ya, kalaupun kalian yang bukan muslim dan tidak apa ya istilah, tidak mempermasalahkan halal dan haram yang dipercaya oleh agama kami, ya juga ya terserah. Cuman kalau saya sarankan, kalau yang muslim yang tahu halal haram, ada baiknya ini bisa keluar dulu aja, atau bisa keluar ketika dia ngejebol harga 8.125, ataupun nanti kalau sumpah dia mantul dan kemudian dia bisa dibilang kuat naiknya, kita bisa jual ketika dia sudah menyentuh harga modal kita aja. Jadi jangan cari untungnya dari saham Arto ini. Tapi kalau untuk ketenangan jiwa, mungkin ya apa ya istilahnya ya, mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk dia bisa sampai ke minimal ke BEP-nya aja, dimana kita membutuhkan sekitar 110% ya untuk sampai ke harga modalnya, harga modal kita. Oke, kalau di sini saya tarik garis resisten seperti ini. Oke, jadi dia candlenya semakin menjauh dari area resisten trendline downtrendnya ini ya. Berarti di sini juga semakin buruk ya. Untuk secara teknikalnya aja kita sudah lihat dia sudah cukup buruk ya untuk saham Arto ini. Nah, di sini juga baru aja ya mau babaknya terbentuk, di mana di sini baru aja terbentuk pola dead cross-nya, garis MA50 memotong garis MA 200-nya. Oke, coba kalau kita lihat dari transaksi asingnya. Oke, di sini kalau dari bulan April aja bisa dibilang untuk transaksi asing ya bisa dibilang ya 50-50 ya, ada beli, ada jual, ada beli dan ada jualnya. Cuman kalau kita lihat secara kasarannya dia lebih banyak distribusinya dibandingkan dengan akumulasinya. Tapi kalau jumlah akumulasinya bisa dibilang cukup bagus ya. Di sini bisa dibilang lebih besar-besar dibandingkan dia distribusinya. Dia ketika beli 30 miliar, 27 miliar, tapi jualnya cuman 7 miliar, 9 miliar, 11 miliar seperti itu. Mungkin ada skenario asing ini di mana dia mengumpulkan tipis-tipis ketika saham Arto ini turun terus, dan dia mengumpulkan average down terus sampai dia kapan akan reboundnya. Cuman kita nggak tahu ya kapan reboundnya itu. Jadi apakah dia akan dikerek sampai harga 3 ribuan atau harga 4 ribuan baru dia kembali naik lagi ke atas, atau dia akan dikembalikan sampai ke harga terendahnya. Jadi di mana di sini dia pernah di harga 2000-an ya, di harga 2000-an, harga 1000-an, bahkan dia pernah di harga 50-an juga ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Arto ini. Jadi saya sarankan ini, mungkin karena kita nggak tahu ya kapan reboundnya, cuman saran saya bisa diikuti bisa enggak ya. Cuman di sini saya akan memberikan di mana area support selanjutnya, di mana support selanjutnya ada di harga 8.125. Dan saat ini closingnya adalah di harga 8.150. Kalau saran saya, kalau harga 8.125 dijebol juga, kita bisa keluar dulu aja, ikhlaskan aja minus yang udah kita dapatkan, dibandingkan minus kita akan semakin dalam. Dan kemudian kalau seumpama dia ternyata sampai ke harga misal ke harga 3 ribuan ya, sini misal ke harga 2 ribuan aja misal, dan kemudian kita butuh untuk balik ke harga berapa tadi, 17 ribuan tadi ya, 17 ribuan itu kita membutuhkan kenaikan saham Arto ini sekitar 667% ya, kalau ternyata dia minus sampai turun sampai 2200-an, dan kemudian kita berharap untuk sampai BEP aja kita membutuhkan sekitar 676% sendiri untuk minimal BEP, atau bisa bilang minimal balik modal kembali ke harga kita beli kalau kita belinya di harga 17 ribuan. Tapi kalau ternyata kita belinya itu di harga ini, di harga 19 ribuan, kita butuh sekitar 800% lagi untuk kembali minimal ke harga BEP-nya. Nah, oke, seperti itu. Jadi sini bisa kalian pertimbangkan sendiri ya. Sekali lagi di sini saya membahas saham Arto ini khusus karena banyak ada juga yang di grup saya yang baru tadi dan kemarin juga saya pernah lihat ada portofolio bahwa menunjukkan bahwa di saham Arto ini minusnya sudah luar biasa dalamnya. Oke. Jadi sini anggap aja nanti kalau sumpama kita harus cut loss dan ada kesempatan untuk kita bisa keluar, dimana di sini kan open langsung ARB, jadi ada kemungkinan akan susah jualnya ya. Oke, jadi kalau selagi ada kesempatan nanti kalian bisa cari di channel-channel lain bagaimana cara keluar di saham yang opennya langsung ARB. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saat ini
bisa kalian ikuti saran saya atau enggak. Ini kayak saya cuman membantu aja, dan sekali lagi saya ingatkan kembali lagi untuk yang mungkin jangan sampai ada yang kecewa ya, kenapa kok saya bahas saham Arto ini. Sekali lagi saya ingatkan, di sini saya hanya membantu menyadarkan bahwa saham Arto ini benar-benar trennya sudah sangat-sangat buruk dan sudah terbentuk pola dead cross dari MA50 dan MA200-nya, dan candlenya juga semakin menjauh dari resisten trendline downtrendnya. Jadi ada baiknya kita perhatikan di harga 8.125. Kalau dijebol kita bisa keluar dulu aja, dan minimal nanti kalaupun dia sudah terbentuk pola reversal, kalau sudah balik modal untuk yang muslim, kalau sudah balik modal ya udah kita bisa jual dulu aja. Jadi jangan cari profit ya dari saham Arto ini, dimana sendiri berarti kalau sudah dibilang sudah haram atau bila bisa dibilang nggak boleh main di saham Arto ini, berarti kita kalau kita dapat profit, berarti profit yang kita dapatkan berarti nggak baik ya, nggak halal gitu, istilahnya seperti itu. Oke, sekian aja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.